Bro, lo pernah nggak udah usaha banyak buat PDKT sama cewek, tapi cewek itu ketika kita makin kejar, justru dia itu semakin menjauh. Tapi tenang aja, mungkin hal ini terjadi bukan karena kalian kurang ganteng atau kurang berusaha, tapi sebenarnya cewek ini udah kasih sinyal untuk kalian berhenti. Tapi karena kalian nggak tahu ilmu romansa, akhirnya kalian tidak bisa memahami situasi dari cewek. Dan akhirnya kalian itu terlalu sibuk mengejar cewek sampai nggak sadar bahwa kalian itu hanya jadi badut penonton. Fakta pahitnya, nggak semua cewek itu layak untuk kalian kejar. Dan lo sebagai seorang pria harus paham tanda-tanda yang paling halus ketika cewek itu minta untuk kalian berhenti ngejar. Kalau kalian sudah paham hal ini, maka kalian akan lebih mudah ketika PDKT. Karena apa? Karena lo udah tahu apakah cewek ini worth it untuk dikejar atau tidak. Nah, tanda yang pertama adalah dia itu sering bales chat kalian, tapi dia nggak pernah nanya balik. Barangkali kalian itu PDKT sama satu cewek. Cewek ini ketika lo chat, dia selalu membales, tapi dia nggak pernah nanya balik ke kalian. Lo udah ngetik panjang, pakai mikir, pakai gombalan, tapi dia itu balesnya singkat. Bahkan balesnya itu garing banget. Sebenarnya ini adalah sebuah tanda kalau cewek itu nggak tertarik sama kalian. Ya mungkin cewek ini hanya ingin merespon kalian, tidak dengan ketertarikan. Tapi kebanyakan cowok ketika cewek ini balesnya singkat-singkat dan garing, mereka itu malah berpikir mungkin aja cewek ini sibuk. Mungkin aja cewek ini lagi bosen, mungkin aja cewek ini lagi bad mood. Padahal itu adalah kode dari cewek bro. Ketika cewek itu balasnya singkat-singkat. Dan tanda yang paling jelas kalau cewek itu nggak suka sama lo adalah dia nggak pernah nanya balik ke kalian. Meskipun ada banyak sekali pria-pria di Indonesia ini pacaran sama cewek. Tapi sebenarnya ceweknya ini nggak peduli sama dia. Alhasil lo itu hanya dimanfaatkan sama cewek. Lo harus tahu bro, ketika cewek ini nggak mau PDKT sama cowok, dia itu nggak mau to the point secara langsung. Kayak bilang gue nggak suka sama lo. Cewek nggak bakalan bilang seperti itu. Karena apa? Karena cewek itu ingin jaga image. Dia itu pengen tetap terlihat baik. Sehingga lo sebagai cowok itu harus paham dan peka terhadap kode-kode cewek kalau dia ini nggak suka sama kalian. Nah kalau kalian PDKT sama cewek seperti ini, ya gue sarankan lebih baik kalian putusin aja dan cari cewek yang lain. Karena di luar sana masih banyak sekali cewek yang worth it untuk kalian PDKT-in. Tanda yang kedua adalah kalian cuman jadi tempat curhat buat cewek. Mungkin ketika cewek lagi sedih, lagi sibuk, dia upload status, kemudian lo coba gitu untuk menghibur dia. Dan tiba-tiba dia bilang telepon aku dong dan akhirnya lo menelpon dia. Ini sebenarnya adalah salah satu permainan romansa dari seorang wanita bro. Ketika cewek ini lagi sedih, bad mood atau lagi ada masalah, biasanya dia itu pengen mendapatkan atensi, dia pengen curhat. Dan kalau kalian termasuk cowok-cowok badut, maka kalian adalah sasaran yang empuk bagi cewek-cewek seperti ini. Lo mungkin berharap ketika lo dengerin curhatannya cewek, lo berharap lo bisa jadi sosok yang lebih gitu. Lo berharap kalau PDKT lewat curhat itu bisa berhasil. Tapi faktanya hal itu tidak pernah berhasil. Ketika cewek ini sudah menyelesaikan masalahnya atau sudah curhat sama lo, ya dia akan balik ke settingan awal. Bisa jadi dia akan balik ke cowoknya atau dia balik nggak peduli sama kalian. Nah kalau kalian masih dengerin curhatannya cewek mulai sekarang, gue sarankan jangan pernah mau mendengarkan curhatannya cewek. Karena apa? Karena PDKT melalui jalur curhat itu nggak akan berhasil. Tanda yang ketiga adalah dia ngajak lo keluar tapi selalu bawa temen. Nah ini juga sebenarnya adalah kode dari cewek bro. Cewek itu kalau suka sama lo dia pasti mau jalan sama lo. Yang artinya ngedate jalan berdua.
Tapi kalau cewek ini selalu bawa temen dan selalu rame-rame, ya itu tanda kalau dia ini mungkin belum percaya sama kalian. Karena kalau cewek udah percaya sama lo, ya kalian bakal jalan berdua gitu. Kalau misalnya lo jalan 3 kali tapi selama 3 kali itu lo jalannya rame-rame bareng sama temen-temennya dia, ya ini udah tanda kalau cewek ini sebenarnya hanya memanfaatkan kalian. Lo itu hanya dijadikan sebagai ATM berjalan atau mungkin kalian itu hanya dijadikan sebagai badut penghibur. Karena apa? Karena kalau cewek itu memang serius sama elo, suka sama elo, ya kalian pasti akan jalan berdua. Sebenarnya ini semua bukan kebetulan, itu adalah sebuah strategi biar elo itu bisa berada di genggamannya cewek tersebut. Karena cewek ini juga berpikir gitu, elo itu bisa dimanfaatin daripada elo dibuang, daripada elo itu istilahnya pergi, ya lebih baik dimanfaatin sama cewek. Lo harus tahu bro, satu orang cewek itu biasanya punya badut yang bisa digilir sama cewek. Misalnya lo adalah badut pertama, kalau misalnya lo nggak bisa diajak jalan ya cewek ini pasti punya badut yang kedua, badut yang ketiga gitu. Apalagi kalau misalnya cewek ini adalah cewek yang populer. Bisa jadi dia tuh punya stok badut yang sangat banyak gitu. Nah, ketika lo sudah dianggap badut sama cewek, maka akan susah gitu untuk naik level jadi gebetan, apalagi jadi pacar. Jalan keluar satu-satunya kalau misalnya lo itu dianggap badut sama cewek adalah ya lo pergi dan cari cewek yang lain. Gak ada jalan lain untuk kalian itu bisa keluar dari zona badut gitu. Karena apa? Karena cewek ketika udah ngerasa elo sebagai badut, itu artinya cewek ini nggak akan menilai elo lebih tinggi daripada badut gitu. Sehingga ya elo di mata cewek itu hanya sebatas cowok penghibur doang gitu. Nggak lebih dari itu. Jadi gue sarankan ketika elo sudah dianggap badut ya udah cabut aja cari cewek yang lain. Tanda yang keempat adalah setiap kali elo itu flirting atau menggoda dia, cewek ini malah pura-pura nggak ngerti. Lo udah kasih kode, kasih perhatian lebih, ngasih pujian, bahkan lo itu ngajak bercanda, tapi dia itu nggak bales flirting kalian. Jadi lo harus berpikir ya bro, bahwa cewek itu nggak sebego yang lo pikirkan. Ketika lo udah kode-kode, sebenarnya cewek itu juga sudah paham. Ketika lo menggoda dia, lo ngajak jalan dia, cewek ini sebenarnya udah paham. Bahkan cewek itu juga tahu kalau misalnya lo suka sama dia. Hanya saja cewek ini nggak mau kehilangan manfaat dari lo. Ketika cewek ini tahu lo needy sama dia, lo ngarep sama dia, maka cewek akan langsung berubah modenya menjadi mode memanfaatkan kalian. Ketika cewek ini sudah berada dalam mode memanfaatkan kalian ya, lo akan susah keluar dari zona tersebut. Karena apa? Karena cewek itu kasih sedikit kesenangan buat lo biar lo tetap bertahan. Tapi cewek itu kasih tembok yang sangat tebal sampai-sampai lo nggak bisa melewati tembok tersebut. Dan biasanya tembok tersebut itu bernama friendzone atau zona badut. Tanda yang kelima adalah cewek ini sering minta bantuan ke lo, tapi ketika lo minta bantuan balik, cewek ini tiba-tiba nggak ngerti, hilang gitu aja. Ini adalah tanda yang paling kelihatan kalau cewek ini memang nggak worth it banget untuk kalian perjuangkan. Lo harus pahami betul-betul ya bro, PDKT itu artinya kalian hanya kenalan sama cewek. Apakah cewek ini suka sama lo, tertarik sama lo atau enggak. Jadi jangan pernah kasih bantuan, jangan pernah berkorban, jangan pernah kasih apapun ketika PDKT. Karena apa? Karena ketika di awal lo kasih duit, kasih tenaga, kasih waktu, ya cewek pasti akan langsung berubah menjadi mode memanfaatkan. Lo belum apa-apa udah kasih banyak hal gitu. Sehingga cewek akan berpikir nggak perlulah gue jadiin pacar, orang bukan pacar aja dia udah kasih semuanya. Lebih baik gue nyari pacar yang lain, tapi tetap dia akan memanfaatkan lo. Atau dia akan menjadikan lo badut yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sebenarnya nyari cewek itu sangat mudah, hanya saja kalian itu terlalu fokus sama satu cewek. Gue sudah sering kali bilang ketika lo PDKT sama cewek itu jangan PDKT sama satu cewek doang. Tapi lo harus PDKT sama banyak cewek. Artinya lo itu kenalan sama sebanyak mungkin cewek. Sehingga lo punya banyak opsi.
Kalau yang ini gagal, ganti yang ini. Kalau ini gagal, ganti lagi, dan seterusnya. Jangan sampai kalian itu hanya ngejar-ngejar sama satu cewek. Karena kalau lo ngejar-ngejar sama satu cewek, hati lo terpaut sama dia, maka logika lo akan berhenti bekerja. Dan lo akan punya penyakit sindrom she is the one. Artinya lo bakal memuja-muja cewek, bahkan lo akan susah banget untuk move on. Banyak sekali orang yang susah move on itu karena cintanya habis sama satu cewek. Makin banyak lo berinvestasi ke cewek, maka makin besar juga cinta lo ke cewek tersebut. Akhirnya lo akan susah untuk move on. Tapi tenang aja, bagi kalian yang susah move on dan ingin mencoba untuk menemukan pasangan yang baru, gue sudah punya solusinya, yaitu ebook Pria Bertumbuh. Di situ gue sudah menjelaskan gimana caranya PDKT, gimana caranya kalian kenalan sama cewek, bahkan gimana caranya kalian itu bisa move on dari mantan kalian. Kalau kalian tertarik, langsung aja kunjungi website yang ada di video ini atau curhat aja langsung sama gue. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video yang berikutnya.